على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik kaum muslimin, para pemirsa dimanapun antum saat ini berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dengan senantiasa memujinya dan juga menjalankan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepadanya sebagai bentuk atau wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat atau dua nikmat ya yang tidak boleh kita lupakan, dan ini sangat penting sekali, dan manusia banyak yang lalai dari dua nikmat ini. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihinna kathiru minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang manusia banyak lalai dari dua nikmat ini. Ya, maksudnya banyak lalai itu manusia tidak mempergunakan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah sehat, dan yang kedua adalah waktu luang. Nah, sekarang kita sedang berada di satu momen yang sangat spesial, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Artinya hari-hari yang sangat sebentar, gak lama. Jadi bulan Ramadan itu hanya 1 bulan, antara 29 atau 30 hari. Tidak ada yang namanya Ramadan sepanjang tahun. Ya. Dan di saat yang sangat sebentar ini, kita sedang diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita beribadah di dalamnya, dan diberikan ampunan yang sangat besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita beribadah di dalamnya. Nah, ini bulan Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Ya, kita sudah berada di 10 hari terakhir. Seperti kalau kita lihat kuda-kuda yang dipacu, ketika sudah mendekati garis finish, maka kuda itu akan mengerahkan semua potensinya, akan berlari secepat mungkin supaya dia tidak menyesal ya ketika mencapai garis finish. Jadi kalau sudah mau akhir-akhir ini harusnya dikencangkan lagi ibadahnya, ya, bukan malah menurun, malah kendor. Tapi kalau kita lihat fenomena di masyarakat seperti itu. Kita lihat masjid-masjid di awal-awal Ramadan itu sangat penuh sekali, ya, sholat tarawih. Tapi ketika sudah masuk pertengahan, sudah masuk akhir-akhir, ya, sudah mulai berkurang. Nanti mulai ramai lagi baru nanti ketika menjelang akhir Ramadan. Ya. Dan itu pun jarang. Ya, kebanyakan kaum muslimin ketika sudah menjelang akhir Ramadan itu disibukkan dengan persiapan-persiapan hari raya. Ada yang belanja, kemudian persiapan bikin makanan dan lain sebagainya ya. Itu bukan terlarang ya. Merapikan rumah, ngecat rumah, bersih-bersih rumah, itu bukan terlarang. Tetapi harus tahu porsinya. Ada yang lebih penting yang harus kita kejar, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang semaksimal mungkin di akhir Ramadan. Terlebih di akhir Ramadan ini ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Setelah sebelumnya tadi saya ingatkan
tentang betapa berharganya itu kesehatan dan waktu luang. Kita diberi kesehatan, diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Jangan disia-siakan untuk santai-santai, untuk sekedar main game, untuk sekedar jalan-jalan. Kita ini harus tahu kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan untuk bahagia di akhirat, di dunia ini kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngumpulin bekal. Jadi untuk ngumpulin bekal ini kita dikasih modal. Ya, modalnya kita ini apa? Apa modalnya kita? Modal paling besar adalah waktu hidup. Ya, kesempatan. Ini modal yang paling besar. Walaupun kesehatan juga besar. Tetapi orang, kalaupun dia tidak sehat, dia masih bisa ngumpulin bekal untuk kehidupan akhirat. Orang yang sakit masih bisa berdoa. Berdoa, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Orang sakit berdoa bisa ngumpulin bekal pahala, dia dapat pahala. Sabar ya. Orang sakit kalau sabar dapat pahala, bahkan penggugur dosa. Mukaffirat dzunub ya. Sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Makanya kalau ada orang sakit kita doakan tahurun insyaallah. Penyakit Anda membersihkan dosa Anda insyaallah. Itu kalau orang sakit. Orang sakit juga masih bisa sedekah. Ya, ada orang sudah mendekati ajal ya, sudah sekarat, sudah hampir meninggal dunia, tapi dia masih sadar, dia masih bisa sedekah, masih bisa mengumpulkan bekal pahala untuk kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak punya waktu, sudah datang ajalnya, sudah meninggal dunia, maka in qata'a amaluhu. Terputus semua amal kita. Tidak bisa lagi kita mendapatkan pahala kalau sudah habis jatah usia kita. Makanya usia kita ini harus benar-benar dimanfaatkan. Modal utama manusia hidup untuk mengumpulkan bekal di akhirat itu usia. Kalau usia kita sudah habis, kita sudah nggak bisa mengumpulkan bekal lagi. Tapi kalau sekedar kesehatan ya, kita sakit pun masih bisa mengumpulkan bekal pahala tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Tapi kalau sudah meninggal, tidak bisa. Ya, dan perlu diingat, meninggal atau kematian itu datangnya tiba-tiba. Kita nggak tahu. Dan rata-rata manusia di akhir zaman itu umurnya hanya 60-70 tahun. Kita perhatikan hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. A'maru ummati, umur umatku ya, adalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqallu ma yajuzu dzalika, dan sangat sedikit yang lebih dari 70. Sedikit. Bisa dihitung jari lah ya. Orang yang umurnya di atas 70 itu sedikit. Coba aja di survei di lingkungan kita tinggal. Siapa yang umurnya sampai 80? Sedikit. Ada yang sudah meninggal di usia 70, sudah meninggal di usia 60, sudah meninggal di usia 50, bahkan ada yang sudah meninggal di usia remaja. Dan kematian di usia remaja lebih banyak daripada kematian di usia tua. Remaja kematiannya karena apa? Tawuran, kebut-kebutan, mabok, ya, berantem, meninggal. Banyak sekali kita saksikan. Nah, umur yang singkat ini harus benar-benar kita maksimalkan. Jangan malah sudah umurnya sedikit, dikasih waktunya cuma sedikit, kita malah buang-buang umur kita tanpa berguna untuk mengumpulkan bekal akhirat. Jadi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beda dengan umur umat zaman dahulu. Zamannya Nabi Nuh alaihi salam itu umurnya sampai ribuan tahun. Ya, bahkan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun. Nah, kalau kita usia umat akhir zaman nggak ada atau bisa sedikit ya, sedikit sekali yang sampai ratusan tahun itu sedikit sekali. Ya, rata-rata puluhan tahun saja. Nah, usia yang singkat ini maka mari kita gunakan. Kalau kita sudah terlanjur lalai di waktu-waktu kita sebelumnya, maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu. Dan saatnya di sisa-sisa akhir Ramadan ini kita tutup kelalaian-kelalaian kita
dengan ibadah yang maksimal. Ibadah yang maksimal. Dan alhamdulillah ya, kita ini umat akhir zaman, walaupun umur kita singkat, tetapi Masya Allah ada peluang-peluang ibadah yang apabila kita kerjakan, itu mendapatkan lipatan-lipatan yang lebih banyak. Bahkan bisa berpeluang untuk mengalahkan amal ibadah umat-umat terdahulu. Contohnya yang paling mudah saja adalah beribadah di saat Lailatul Qadar. Ya. Di dalam surat Al-Qadar ayat ketiga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Jadi nggak sama dengan 1000 bulan ya, ini perlu dicamkan ini. Kadang-kadang ada orang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Nah ini tidak tepat atau kurang tepat lah ya bisa kita katakan. Yang benar gimana? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik berarti nilainya tidak sama dengan 1000 bulan. Berarti lebih. Bisa 1100, bisa 1200, atau bisa 1500 ya. Kan disebut lebih baik. Bukan sama dengan. Jadi ini perlu dicamkan. Lailatul Qadar bukan sama dengan 1000 bulan. Tapi lebih baik dari 1000 bulan. Nah kalau kita ibadah di Lailatul Qadar, insya Allah ini peluang besar untuk menutupi kelalaian-kelalaian kita ketika kita banyak menyia-nyiakan waktu untuk beribadah. Bahkan ini bisa berpotensi untuk mengalahkan ibadahnya umat-umat terdahulu. Yang usianya ratusan tahun, yang usianya lebih panjang dari kita sampai ribuan tahun tadi. Sekarang kita hitung kasarnya ya. Ketika Lailatul Qadar itu 1000 bulan sajalah ya. 1000 bulan itu kurang lebihnya adalah 83 tahun. 83 tahun. Kita ibadah satu malam sama dengan ibadah 83 tahun atau lebih baik. Ya. Untuk mudahnya kita hitung 83 tahun. Kalau kita selama hidup kita bisa ketemu dengan 10 kali lebaran, 10 kali Ramadan berarti ya. Berarti kita ketemu dengan 10 kali Lailatul Qadar. Kalau sudah ketemu 10 kali Lailatul Qadar saja, dikali 83 tahun itu sudah 830 tahun. Itu baru 10 kali. Nah kalau usia kita sekarang misalnya 30. Kita sudah beribadah sejak umur misalnya 15 tahun lah ya. Karena usia balik rata-rata kan 15. Dari 15 tahun sampai ke 30 tahun. Itu berarti sudah 15 kali kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Kalau kita gunakan untuk ibadah, itu kira-kira berapa? Ya, sudah berapa tahun? 15 dikali 83 tahun. Ya, kira-kira sekitar 1200 atau 1300 tahunan. Itu. Jadi, ibadah umat akhir zaman ini, ya umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya terbatas, tapi bisa mengalahkan ibadah usia umat terdahulu yang sampai ribuan tahun. Kalau kita mau. Dan ini peluangnya ada. Peluangnya masih terbuka. Ini baru malam keberapa ya? 21 misalkan ya. Sampai 10 malam terakhir kalau kita gencar ibadah terus di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan, maka kemungkinan besar kita bisa mendapatkannya. Ya, baik para pendengar dan para pemirsa ya jamaah LC dimanapun Anda semua berada. Sekarang kita ini ingin maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus tahu kemuliaan apa yang ada pada Lailatul Qadar itu. Nah, Lailatul Qadar itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar."
kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ini Al-Qadar ayat 1. Kemuliaan Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Yaitu malam di mana Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke langit dunia. Ke langit dunia. Itu pada Lailatul Qadar. Dan dari langit dunia oleh malaikat Jibril alaihissalam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira yang pertama kali adalah tanggal 21 Ramadan. Ya, di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di Gua Hira untuk menghindari kemaksiatan kaumnya. Kemudian saat itu beliau mendapatkan wahyu pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ya, dan seterusnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Disuruh baca ayat pertama, wahyu pertama itu turun pada bulan Ramadan tanggal 21. Jadi Al-Qur'an tuh turun 2 kali. Ini yang harus kita ketahui ya. Al-Qur'an turun dari Baitul Izzah ke langit dunia. Itu sekaligus turunnya pada Lailatul Qadar. Dari langit dunia turun berangsur-angsur berdasarkan asbabun nuzul ataupun tidak ada asbabun nuzul, berangsur-angsur turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Pertama kali permulaannya adalah tanggal 21 Ramadan ketika Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Nah, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ya, sebagai petunjuk manusia. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ini kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, kemuliaan yang selanjutnya adalah Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah kita jelaskan tadi. Lebih baik bukan sama dengan. Tapi ya lebih baik. Kemudian tanazzalul malaikah warruhu fiha biidzni rabbihi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat dari langit turun ke bumi. Tanazzalul malaikah warruhu fiha. Warruh, malaikat disebutkan secara umum, dan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nama lain dari Jibril alaihissalam adalah ar-ruh. Ar-ruh turun juga. Ya, sehingga bumi ini penuh sesak dengan malaikat ketika Lailatul Qadar. Dan kemuliaan Lailatul Qadar itu sampai fajar, sampai subuh. Bukan hanya sampai tengah malam ya. Bukan hanya di sepertiga malam. Bukan hanya di awal malam. Tapi dari mulai maghrib sampai subuh itu isinya kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi untuk meraih Lailatul Qadar kita itu disunnahkan untuk menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Nah ini perlu kita camkan, perhatikan betul bahwa bulan Ramadan itu memang berbeda dengan selain Ramadan. Berbeda. Kemuliaannya itu siang dan malam. Jadi bulan Ramadan itu bukan hanya siang harinya yang mulia dengan kita berpuasa, tetapi malam harinya juga mulia. Malam harinya juga sangat luar biasa, apalagi bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka di saat malam Ramadan kita itu disunnahkan untuk menghidupkan, bukan tidur. Ya, kalau di luar Ramadan kita memang dimakruhkan ya untuk begadang. Makruh begadang. Setelah Isya Nabi tidak suka untuk ngobrol-ngobrol, kemudian main-main ya, bengong-bengong ya, tapi langsung tidur setelah sholat Isya. Itu kalau selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan beda lagi. Nabi SAW setelah sholat Isya sholat tarawih. Sholat tarawih beliau mengimami kaum muslimin sholat tarawih.
Salat tarawih. Setelah salat tarawih, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril membaca Al-Quran. Jadi malamnya itu hidup. Setelah itu menunggu waktu sahur membaca Al-Quran. Ya. Kemudian sahur, kemudian beristighfar di waktu sahur. Banyak istighfar di waktu sahur. Kemudian menjelang fajar, menjelang subuh juga baca Quran lagi. Jadi baca Quran itu menghidupkan malam. Istighfar, baca Quran, sholat tarawih, itu adalah cara menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malam itu bukan nonton televisi ya. Jangan seperti itu. Oh saya Pak Ustadz, saya juga menghidupkan malam di bulan Ramadan. Menghidupkan malam dengan cara menghidupkan handphone. Ya, main apa? Main game mobile, MOBA ya, mabar atau game online, ngabisin waktu. Coba kita main game, satu season misalnya, satu match ya, setengah jam. Itu kalau baca Quran setengah jam, sudah dapat, ada yang bisa dapat 1 juz kalau bacanya lancar ya. 1 juz, padahal 1 hurufnya saja, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha. 1 huruf ayat yang kita baca, maka 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Masya Allah ya. Nah, kemudian ini juga hal-hal yang melalaikan di 10 malam terakhir ini harus kita singkirkan. Remote TV singkirkan. HP singkirkan. Nah memang agak sulit ya kalau di rumah itu banyak godaannya. Nah makanya supaya kita bisa maksimal ibadah di Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir disunahkan untuk i'tikaf. Sunnahnya itu i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Ya nggak harus semalam full. Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi yang penting di masjid. Supaya apa? Supaya kondusif. Tidak ada halangan-halangan, tidak ada gangguan-gangguan. I'tikaf. Ketika i'tikaf ngapain? Banyak yang bisa kita lakukan ketika i'tikaf. Kita bisa sholat Isya berjamaah. Sholat tarawih berjamaah sampai selesai. Kemudian ditambah lagi dengan membaca Al-Quran. Membaca buku-buku Islam. Kemudian membaca doa. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai menjelang fajar. Ya, ditambah dengan makan sahur tentunya ya. Dan kalau yang punya kelebihan rezeki, ini bisa berinfak. Ya, berinfak ya. Ini bagi yang laki-laki, kalau punya kelebihan rezeki, dia bisa i'tikaf, dia bisa berinfak. Ya, berinfak itu misalkan nitip uang ke DKM. Ya, Pak Ustadz DKM, ini saya nitip uang. Saya di 10 malam terakhir mau nyumbang kopi 100 saset setiap malam ya. Dikali 10 malam ya. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa i'tikaf dengan khusyuk minum kopi. Kopinya dari saya, ini uangnya. Nah ini besar pahalanya. Atau kita nyumbang makanan, makan sahur. Ya Pak Ustadz DKM, berapa yang i'tikaf di sini? 30 orang Pak Ustadz. Ya, 30 orang akhi. Ya udah, 30 orang saya akan sediakan makan sahurnya. Ya, sediakan makan sahurnya 30 porsi. Nah itu besar pahalanya. Kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kita akan mendapatkan pahala orang yang beriktikaf. Karena ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling menolong ya. Memfasilitasi. Kata Nabi SAW, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membekali prajurit yang hendak berperang, maka orang yang memberikan bekal ini sama pahalanya seperti orang yang berperang. Ya, ada orang mau perang, kita nggak bisa perang, nggak bisa jihad, tapi kita sediakan senjatanya. Nih senjata dari saya, kuda dari saya, perisai dari saya, perbekalan makan minum dari saya bawa. Tapi saya nggak ikut perang karena lemah atau misalnya sudah sakit-sakitan. Itu pahalanya dapat. Nah begitu juga buat antum yang saat ini atau kita yang saat ini mungkin di 10 malam terakhir kebetulan qadarullahnya sedang kurang sehat. Nggak bisa i'tikaf. Tapi kita masih bisa mendapatkan pahala i'tikaf dan pahala mendapatkan Lailatul Qadar dengan sedekah tadi. Caranya dengan membekali orang yang i'tikaf dengan harta kita. Ya bekali makanannya, kopinya, snacknya.
jagung rebusnya atau ubi bakarnya ya, atau makan sahurnya kita sediakan. Kita insya Allah juga mendapatkan pahala mereka yang sedang i'tikaf. Nah yang lebih bagus lagi adalah kita juga i'tikaf, kita juga sedekah untuk orang yang i'tikaf. Itu luar biasa. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka semua kebaikan kita itu akan dilipat gandakan seolah-olah lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Karena 1000 bulan itu hitungannya 83 tahun sekian ya. Inilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, sahabat LC dimanapun antum semua berada, usahakan ini kita bisa i'tikaf lah ya. Jangan sampai kita ini sudah 10 malam terakhir malah habis waktunya di mall. Nggak tahu, nggak jelas ngapain di mall. Belanja juga enggak gitu ya. Kalau niat belanja kan sekarang bisa online juga nggak apa-apa ya. Atau siang lah ya. Kalau mau ke mall siang aja lah ya, siang. Malamnya sudah pulang dari mall, sudah dapat apa yang dibeli, sepatu misalkan. Saya harus ke mall nih Pak Ustadz, kalau beli online kadang nggak cocok. Ya udah boleh ke pasar sekedarnya. Dan kalau bisa siangnya. Jangan malamnya. Siang. Sejam 2 jam cukup. Setelah dapat barangnya pulang. Setelah itu siap-siap ba'da maghrib, ba'da isya, i'tikaf. Jangan keluyuran kemana-mana. Ya, kalau bisa HP juga nggak usah dibawa kalau i'tikaf. Karena khawatir ya. Ini bukannya baca Quran ketika i'tikaf malah main game ntar. Kalau main game itu nggak terasa ya. Sejam, 2 jam, 3 jam tahu-tahu udah waktu sahur. Tapi kalau sekedar main game menghilangkan ngantuk, itu boleh-boleh saja. Ya misal sedang ngaji, sedang sholat tahajud, tiba-tiba ngantuk. Ya untuk menghilangkan ngantuk kita buka-buka HP sekedar menghilangkan ngantuk, itu masih oke lah ya. Tapi kalau sudah sampai berlarut-larut, justru kita kurang ibadahnya, malah kebanyakan HP-nya, ini juga salah. Ya kurang maksimal nanti. Nanti kita menyesal. Tahu-tahu Ramadan sudah habis, sementara kita belum khatam Al-Quran. Ramadan sudah habis, kita belum bisa banyak berdoa selama bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin, sahabat LC dimanapun Anda berada, ada beberapa tingkatan orang ya ketika menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi ini yang menjadi target kita ya. Kalau kita mampu, kita harus mengejar yang ini. Tingkatan yang paling tinggi untuk meraih Lailatul Qadar adalah dengan cara full satu malam hidup. Hidupkan satu malam full dengan sholat. Dengan sholat isya berjamaah, disambung dengan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Kemudian setelah itu disambung dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kemudian diselingi dengan zikir dan doa. Zikir, doa apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah di malam Qadar ya. Kita sebelum ke masjid sudah bawa makanan misalnya ya. Di masjid ada yang butuh makanan, kita sedekah. Atau kita punya net banking atau mobile banking. Di malam Lailatul Qadar kita sedekah, bagi-bagi rezeki kepada saudara-saudara kita transferin. Atau transfer ke lembaga-lembaga amil. Lembaga amil sedekah, lembaga amil zakat di saat itu. Sampai menjelang fajar kita sahur. Setelah sahur kita zikir, baca Quran lagi sampai subuh. Nah ini tingkatan yang paling tinggi. Satu malam full dihidupkan. Ada tingkatan pertengahan. Nah tingkatan yang di bawahnya adalah tingkatan yang pertengahan. Yaitu menghidupkan sebagian malam. Jadi yang hidup hanya sebagian malam. Pak Ustadz saya gak kuat kalau sampai subuh. Karena besok harus kerja misalnya ya. Ya gak apa-apa. Kerja juga wajib ya. Namanya kerja kan wajib. Kalau kepala keluarga wajib memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau begadang malamnya nggak tidur sama sekali, nanti kerjanya nggak benar. Nah itu berarti ya nggak apa-apa. Setengah malam saja. I'tikaf dari mulai ba'da isya, sholat tarawih,
kemudian disambung dengan tilawah Quran sampai tengah malam. Nah, ketika jam 12 malam kita tidur sampai menjelang waktu sahur. Setelah sahur bangun, setelah itu kita bisa sholat sunnah lagi, kita bisa perbanyak zikir, kita makan sahur, kemudian kita bersiap-siap sholat subuh berjamaah. Itu cara yang kedua, yaitu tingkatan pertengahan dengan menghidupkan sebagian malam. Atau sebagian malam bisa saja kita hanya sholat isya, setelah sholat isya berjamaah kita sholat tarawih berjamaah, setelah itu tidur dulu sampai jam 1, ntar jam 1 bangun. Setelah jam 1 bangun kita bisa sholat sunnah, kita bisa baca Quran, kita bisa menghatamkan Quran, zikir, baca zikir. Nah, zikirnya ini apa nih? Zikirnya apa? Ini harus hafal ini. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau adalah yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai orang yang meminta maaf. Engkau menyukai memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maafkan dosa-dosaku dengan penuh berharap. Ini, baca itu, zikir itu. Istighfar dengan cara minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan baca zikir-zikir yang lain. Kalau kita nggak tahu zikirnya apa, nah mulai sekarang beli buku-buku zikir, buku doa-doa kita beli. Nanti ada banyak doa lancar rezeki, doa lunas hutang, doa untuk orang tua, doa untuk memiliki anak saleh, doa untuk dimudahkan urusan dunia akhirat ya, doa untuk masuk surga, doa terhindar dari neraka. Itu beli bukunya, buku doa-doa. Baca ketika kita sedang i'tikaf. Supaya kita nggak ngalor ngidul doanya. Saya mau doa apa ya? Bingung, suruh doa bingung. Nah, kalau bingung beli bukunya. Buku doa-doa. Nanti kita baca mana doa yang kita ingin panjatkan kepada Allah, baca di situ. Tapi kalaupun nggak punya bukunya, berdoa dengan bahasa yang kita mampu, dengan bahasa hati, bahasa lisan, ya, dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada tingkatan yang paling rendah, cara menghidupkan malam, meraih Lailatul Qadar yang paling rendah. Ini yang paling minimalnya. Jangan sampai ini pun tidak. Ya, apa itu? Yaitu sholat Isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Minimalnya itu ya. Ya, minimalnya gitu. Kita bisa baca keterangan dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Anna ihya'aha yahsulu bi ayyusalli al-isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalli as-subha fi jama'atin. Menghidupkan Lailatul Qadar yang paling minimalnya adalah dengan sholat Isya berjamaah dan bertekad untuk sholat subuh secara berjamaah. Gak taraweh dia. Ya gak taraweh. Tapi dia sholat Isyanya berjamaah karena ini wajib. Karena taraweh sunnah. Dan sholat subuhnya juga berjamaah. Ketika dua ibadah ini dia lakukan, maka ini sudah menghidupkan Lailatul Qadar. Dan dia mendapatkan pahala sholat Isya dan pahala sholat subuh seperti sholat selama 83 tahun atau lebih. Ya, khairun min alfi syahr. Sholat Isya dan sholat subuhnya itu dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Itu minimalnya. Ya. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i dalam perkataan yang lain, man syahidal isya'a was subha lailatal qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa yang menghadiri salat Isya secara berjamaah dan salat subuh secara berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka berarti dia telah mengambil bagian dari Lailatul Qadar tersebut. Ya, ini bisa kita baca dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, karya Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, di mana perkataan Imam Syafi'i ini sangat bisa dijadikan patokan minimal ya. Begitu. Dan salat Isya dan salat subuh berjamaah ini pahalanya besar jamaah. Kata Nabi SAW, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfil laili wa man shallal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu lailah. Wa man shalla subha wal fajra fi jama'atin
kana lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat isya berjamaah maka pahala baginya seperti sholat separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah maka baginya seperti sholat sepanjang malam, semalaman penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sholat isya, sholat subuh berjamaah kalau kita kerjakan itu seperti kita sholat sepanjang malam itu ya. Dari isya sampai subuh. Padahal kita sholatnya hanya isya dan subuhnya saja. Tapi pahalanya seperti sholat dari mulai isya sampai dengan subuh sepanjang malam. Nah itu adalah cara minimal kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita mampu, ya cari yang maksimal tentunya ya. Apalagi yang masih muda, masih sehat, masih fit, punya sedikit rezeki untuk sedekah, infak. Walaupun hanya dengan separuh kurma. Infak gak mesti besar. Walaupun hanya sesaset kopi. Saya gak bisa kasih kopi satu masjid Pak Ustadz, hanya bisa satu orang saja. Ya udah gak apa-apa. Beli kopi satu saset atau 2 saset, satunya kita minum, satunya kasih ke orang. Nah ini juga pahala besar ya insyaallah ta'ala. Baik, inilah yang bisa kita lakukan ya untuk menghidupkan malam di sepertiga malam terakhir di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan teladan kepada kita menjauhi istri-istri beliau ya selama 10 malam terakhir. Kalau biasanya kan beliau menggilir istri-istrinya ya. Nah kalau ini enggak digilir lagi, ditinggalin semuanya, ditinggal ke masjid. Iktikaf, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga yang punya istri gak apa-apa. Sekedar meninggalkan istri selama 10 malam terakhir untuk ibadah di sisa-sisa Ramadan yang mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita ya. Jadi kalaupun ini Ramadan terakhir kita maksimalkan. Dan kita ini harus punya target. Ramadan kita tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Patokannya gitu minimal ya. Ramadan tahun lalu saya bisa sholat tarawih full. Berarti tahun ini juga harus full tarawihnya. Supaya jangan sampai lebih buruk daripada tahun kemarin. Tahun kemarin saya bisa khatam 1 Al-Quran. Nah tahun ini minimalnya 1 lebih setengah atau bisa 2 itu juga bagus ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ya Allah, rezekikanlah kepada aku, kepada kita semua untuk beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري